بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومواله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أيها الأحباء أمهاتي وأخواتي في الله عز وجل, ibu-ibu dan kaum muslimah yang semoga selalu diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tiada kalimat yang pantas kita ucapkan di kesempatan yang mulia ini kecuali kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menggerakkan hati kita, memudahkan langkah kaki kita untuk bisa hadir di majlis ilmu, untuk bisa hadir di taman surga, untuk bisa hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan tujuan utama kita hadir di tempat yang mulia ini yaitu untuk sama-sama mempersiapkan bekal yang terbaik untuk hari esok, yaitu kehidupan akhirat. Oleh karenanya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga setiap langkah kaki kita, setiap usaha kita untuk datang ke tempat ini mudah-mudahan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kebaikan. Kemudian tak lupa kita mengirim salam dan selawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan juga untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang yang senantiasa istiqamah dengan sunnah beliau, dengan ajaran beliau hingga hari kiamat kelak. Kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua yang hadir di kesempatan ini, yang hadir di tempat ini, mudah-mudahan bisa istiqomah dalam kebaikan, bisa istiqomah dalam ketaatan, bisa istiqomah dalam amal soleh, dan harapan kita mudah-mudahan mati meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu dan kaum muslimah yang semoga selalu diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang mulia ini, insyaallah kita sejenak mendengarkan 7 amalan yang akan mengalir tak kala kita berbaring di alam kubur. Ibu-ibu dan kaum muslimah yang semoga selalu diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya kita akan meninggalkan kehidupan dunia ini. Kita sama seperti saudara-saudara kita yang meninggal kemarin. Mereka beranggapan akan hidup besok, lusa, dan seterusnya. Mungkin kemarin saudara kita namanya diumumkan di masjid, di rumah. Bukan satu hal yang mustahil ya, besok kita yang akan diumumkan ya. Namanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian setelah diumumkan namanya, lalu dimandikan ya. Besok pun kita demikian, kita yang akan dimandikan. Kemudian setelah dimandikan, dikafani, besok pun kita akan dikafani. Kemudian setelah dikafani, lalu kemudian disolatkan. Kita pun besok demikian, kita yang akan disolatkan.
kemudian diantarkan ke kuburan, dan kita besok juga demikian akan diantarkan ke kuburan. Inilah kehidupan yang pasti akan kita lalui. Inilah kehidupan yang pasti kita akan mengalami semuanya. Oleh karenanya sebelum kematian itu datang menjemput kita, datang kepada kita, maka hendaklah kita senantiasa persiapkan bekal yang terbaik. Nabi alaihi salatu wassalam mengabarkan kepada kita bahwasanya bekal yang terbaik itu namanya amal soleh, amal kebaikan, amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan di dalam hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an yang dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Beliau alaihi salatu wassalam bersabda, "Sab'un yajri lil 'abdi ajruhunna wa huwa fi qabrihi ba'da mautihi." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ada 7 amalan yang akan mengalir pahalanya bagi seorang hamba meskipun ia berbaring di alam kuburnya setelah dia meninggal. Nah, di antara amalan-amalan tersebut yang pertama, man 'allama ilman. Yang pertama kata Rasulullah SAW adalah orang yang mengajarkan ilmu. Yang pertama adalah orang yang mengajarkan ilmu. Au ajra nahran. Yang kedua adalah orang yang mengalirkan air sungai, Au hafara bi'ran. Yang ketiga adalah orang yang membuat sumur, Au gorsa nakhlan. Yang keempat adalah yang menanam pohon kurma. Au bana masjidan. Yang kelima kata Rasul yang membangun masjid. Lalu yang keenam, awarratha mushafan, yang membagikan atau mewakafkan Al-Quran. Dan yang ketujuh kata Rasul, au taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mautihi. Yang ketujuh, meninggalkan anak yang akan memohon ampun untuk orang tuanya yang telah meninggal, Inilah amalan yang akan mengalir, ibu-ibu. 7 amalan yang akan mengalir tak kala seorang berbaring di alam kuburnya. Yang pertama adalah man 'allama ilman, yang mengajarkan ilmu. Terutama ini ilmu agama, Terutama ilmu apa? Ilmu agama. Karena ilmu agama ini yang bisa menjadi sebab seorang mengetahui tujuan hidup di dunia ini, Kalau orang nggak belajar ilmu agama, nggak paham ilmu agama, dia tidak tahu tujuan hidup di dunia ini. Banyak orang yang hidup di dunia tapi tidak tahu tujuan apa? Hidup, Seakan-akan dia hidup di dunia ini untuk dunia, sehingga habis waktunya untuk dunia, Habis waktunya untuk bekerja, habis waktunya untuk bermain-main, habis waktunya untuk main game, kemudian Facebook, WhatsApp, Instagram, Telegram, Twitter dan seterusnya. Habis waktunya untuk itu, Kemudian ilmu agama ini adalah ilmu yang mengenal kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang bisa menjadi sebab kita mengenal Nabi alaihi salatu wassalam. Ilmu agama ini adalah ilmu yang bisa menjadi sebab kita tahu mana yang baik dan mana yang buruk, Mana tauhid, mana syirik, mana sunnah, mana bid'ah, Itu semuanya kita akan tahu tentunya dengan apa? Ilmu apa tadi, Ibu? Ilmu agama,
Makanya ilmu agama ini siapa saja wajib mempelajarinya. Saya tekankan lagi, ilmu agama siapa saja wajib mempelajarinya. Baik itu presiden kah, gubernur kah, bupati kah, camat kah, dan seterusnya wajib mempelajari ilmu agama. Iya. Karena dengan dia mempelajari ilmu agama, dia akan selamat dunia dan juga selamat akhirat. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, ya. Menuntut ilmu agama adalah kewajiban atas setiap muslim dan muslimah, ya. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wasallam juga, menuntut ilmu agama itu merupakan sebab seorang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan jalan pintas menuju surga adalah menuntut ilmu agama, ya. Jadi jalan tercepat ibu-ibu untuk kita masuk ke dalam surga belajar ilmu agama, menuntut mempelajari ilmu agama, ya. Seperti orang datang dari Jakarta ibu-ibu ke Balikpapan, ya. Kan banyak jalan, ya. Bisa lewat laut pakai kapal, bisa juga jalan kaki. Tapi ada jalan yang tercepat, ya. Pakai apa ibu-ibu? Pakai pesawat, ya. Nah, begitulah perumpamaan menuju surga ibu-ibu. Ada jalan-jalannya, ya. Dan kata Rasul, jalan tercepat menuju surga yaitu belajar ilmu agama, ya. Sebagaimana kata Rasul alaihi salatu wasalam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan menempuh suatu jalan dalam rangka dia mempelajari ilmu agama, menuntut ilmu agama, tentunya dia lakukan dengan ikhlas. Nah, ini penting, Bu. Kalau kita keluar dari rumah ibu-ibu berjalan menuju ke tempat ini, jangan lupa yang pertama kali diperbaiki, diluruskan itu namanya apa? Niat, ya. Untuk apa datang ke sini, ya? Ini yang pertama kita perbaiki, yang pertama kita luruskan niat ini, Bu. Karena orang yang ikhlas, orang yang tulus dalam dia belajar ilmu agama, dalam dia mempelajari ilmu agama, maka kata Nabi alaihi salatu wasallam, ketika terjadi apapun di saat dia berjalan menuju majelis ilmu, dia misalkan jatuh dari motor, bahkan dia sampai mati meninggal dunia, maka dia mati dalam keadaan sama seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ini luar biasa, ya. Ya. Sehingga orang-orang yang berjalan menuju rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mempelajari menuntut ilmu agama, sejatinya dia sedang berjalan menuju surga, ya. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, tak kala kita sudah ada ilmu, ya. Kita sudah mendapatkan ilmu agama ini, bisa sholat yang benar, bisa berwudu yang benar, bisa ngaji baca Al-Quran yang benar, ya. Maka jangan lupa kita amalkan, ya. Karena kata Rasul, amalan yang pertama tak kala kita mati meninggal dunia adalah orang yang mengajarkan ilmu agama. Nah, maka ibu kalau udah paham ilmu agama, udah bisa sholat dengan benar, udah bisa berwudu dengan benar, udah bisa puasa dengan baik dan benar, udah bisa baca Al-Quran dengan baik dan benar, jangan lupa diamalkan, diajarkan kepada orang lain. Dan orang yang pertama kali kita ajar siapa ibu-ibu? Iya, keluarga, anak, ya. Orang tua, mertua, suami, ya. Itu yang pertama kali, ya, sebelum orang lain, ya. Iya, karena Allah mengatakan dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat 6, ya. Sering kita dengar, ya. Bagaimana bunyi ayatnya ibu-ibu? Tentang wajib menjaga diri kita dan keluarga ini. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah
Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, jagalah dirimu dan keluargamu. Bagaimana cara kita menjaga diri kita dan keluarga kita? Yaitu dengan cara melaksanakan apa yang menjadi perintah-perintah Allah dan menjauhi semua apa yang dilarangnya. Dan tentunya orang akan tahu mana batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan dia mempelajari ilmu agama. Kita tahu ini ya perintah Allah, ini larangannya. Tentunya tak kala kita ada ilmu ya. Ilmu apa tadi? Ilmu agama ya. Makanya Rasulullah SAW sebelum beliau mulai aktivitas ya, di pagi hari selepas beliau sholat fajar ya, sholat subuh, maka beliau berdoa kepada Allah dengan meminta 3 hal ya. Apa 3 hal tersebut? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala ya. Ini ibu baca, ibu hafal, amalkan yang terpenting. Ibu hafal, kemudian dibaca, lalu kemudian diamalkan. Rasul alaihi salatu wasalam sebelum beliau memulai aktivitas ya di pagi hari, maka beliau minta kepada Allah yang pertama kali adalah ilmu ya. Ilmu yang bermanfaat. Tentunya tidak ada ilmu yang bermanfaat kecuali ilmu apa? Ilmu agama ya. Ilmu agama. Karena dengan ilmu agama ini kita tahu ya mana rizki yang apa? Yang halal dan thayyibah. Kalau orang nggak paham ilmu agama, ibu-ibu nggak tahu dia mana itu rizki yang halal, mana yang haram ya. Semuanya dia apa? Dia makan ya. Semuanya dia kumpulkan ya. Yang penting banyak. Ini banyak sekarang ini ya. Orang yang mengumpulkan harta ya. Mau itu halalkah, mau itu haramkah. Dia tidak tahu ya. Dia tidak mau tahu. Yang penting apa? Banyak ya. Tapi kalau orang yang paham ilmu agama, dia tidak akan masukkan makanan, minuman yang haram ya. Kemana? Ke dalam perutnya. Karena dia tahu ya bahwasanya makanan, minuman yang dia masukkan ke dalam perutnya yang bukan miliknya dia, maka tidak ada balasannya kecuali apa? Neraka ya. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang dagingnya itu tumbuh dari makanan, minuman yang haram, walaupun itu seberat biji zarrah ya, maka tidak ada tempat kembalinya kecuali di mana? Di neraka ya. Maka dari itu ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus melihat ya harta yang kita makan, yang kita minum ya. Jangan sampai dari hal-hal yang haram. Kemudian yang ketiga, wa amalan mutaqabbalah ya. Seorang tidak akan tahu ini amalannya diterima atau tidak kecuali timbangannya tadi ilmu ya. Dan syarat diterimanya amal itu ada berapa ibu-ibu? Lupa ya. Ada berapa ibu-ibu? Iya, lupa Bu ya. Gak apa-apa Bu ya. Ada 2 ya. Syarat diterimanya amal kita ini ibu 2. Dan kita tidak tahu syarat diterimanya amal ini kecuali ada ilmu ya. Ilmu apa tadi? Ilmu agama ya. Syarat diterimanya amal kita ada 2. Yang pertama adalah amalan yang dilakukan dengan ikhlas. Yang kedua, amalan yang kita kerjakan harus ada tuntunannya dari siapa? Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu syarat diterimanya amal ada 2. Ikhlas, kemudian ittiba. Artinya mengikuti apa yang telah disampaikan, disyariatkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang ketiga tidak ada, Bu. Iya. Kalau amalan tersebut tidak ada contohnya, tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW, biar banyak orang yang mengerjakannya, maka tidak boleh kita mengerjakannya. Sehingga ada ulama salaf ya, mengatakan tidak mengapa kamu menyelisihi orang banyak ya. Asalkan kamu jangan menyelisihi 1 orang ya.
Maksudnya satu orang itu siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini konsep kita beragama, Bu. Tidak mengapa kita menyelisihi orang banyak di dunia ini, asalkan jangan menyelisihi satu orang saja. Yang dimaksud satu orang itu siapa tadi? Rasul SAW, ya. Itu. Tidak mengapa kita dicemoohin, ya, dibully, diledekin. Ya. Yang penting jangan menyelisihi Allah dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu dan kaum muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak kala kita sudah paham ilmu agama tadi, ibu-ibu, jangan lupa diamalkan, ya. Supaya kalau kita mati meninggal dunia ada amalan yang akan mengalir. Terutama kepada siapa kita amalkan tadi, ibu-ibu? Ke keluarga. Iya. Makanya ibu-ibu kalau bisa baca Al-Qur'an. Apalagi ibu sudah bisa ngaji, baca Al-Fatihah, usahakan anak ibu jangan dititip di ustazah, ya. Ibu yang ajarkan, ya. Iya. Karena kalau ibu mati meninggal dunia, anak ini selama sholat itu pahalanya mengalir terus. Rugi kita sebagai orang tua, ya. Al-Fatihah yang dia akan baca oleh anak kita setiap sholat 5 waktu 17 kali. Untuk siapa pahalanya? Untuk ustazah, ya. Karena dia yang mengajarkannya, ya. Rugi kita ibu, ya. Makanya ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak bisa baca Al-Qur'an, belajar, ya. Kalau sudah bisa, jangan lupa ajarkan anaknya, ya. Enggak usah yang tinggi-tinggi, ya. Ajarkan anak itu baca Al-Fatihah yang baik dan benar, ya. Selama anak itu baca Al-Fatihah setiap dalam sholatnya, maka pahala itu mengalir terus, ya. Allahu Akbar, ya. Ini baru Al-Fatihah, ya. Lalu bagaimana kalau anak itu ibu yang ajarkan wudu yang benar? Bagaimana kalau anak itu ibu yang ajar sholat yang benar? Bagaimana kalau anak tersebut ibu yang didik, ibu yang bina, ibu yang bimbing, ya. Iya. Maka pahalanya bukan untuk orang lain tapi untuk orang tua, ya. Makanya ini yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ya. Umur yang kedua kita ini adalah namanya anak yang soleh dan solehah, ya. Nah ini ibu, karena Allah mengatakan tadi, jagalah dirimu dan keluargamu dari panasnya api neraka. Karena api neraka itu bahan bakarnya siapa ibu-ibu? Manusia dan batu. Sungguh kita tidak akan kuat dengan panasnya api neraka, ibu-ibu. Iya. Tidak ada di antara kita yang kuat panasnya api neraka ini. Kita saja ketika kena musibah-musibah kecil dari dunia ini, iya, kita tidak sanggup, ya, menahan sakitnya, ya. Bayangkan ibu-ibu, menahan sakit dari musibah-musibah kecil di dunia ini tidak kuat, ya. Orang diponis jantung bocor, ya. Iya. Orang juga misalkan naik motor, qadarullah kena knalpotnya nempel 2 jam, sakit ibu-ibu. Sakit itu, ya. Belum lagi minyak goreng tumpah, ya, di kaki. Belum lagi air panas mendidih tumpah, ya. Itu hanya musibah-musibah kecil di dunia, kita nggak kuat menahannya. Bagaimana dengan panasnya api neraka? Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, api neraka itu yang paling ringan, diletakkan di bawah kaki seorang kemudian mendidih sampai otak-otaknya, ya. Itu yang paling ringan, ya. Sanggupkah kita kira-kira? Nggak ada di antara kita yang sanggup, ibu-ibu, ya. Makanya kita wajib, ya, menjaga diri kita dan keluarga kita dari panasnya api neraka. Bagaimana caranya tadi? Belajar ilmu agama, mempelajari ilmu agama, lalu kemudian kita berusaha mengamalkannya, terutama untuk keluarga ini, ya. Kemudian yang kedua itu namanya apa tadi? Iya, orang yang mengalirkan air sungai, ya. Nah, ini yang kedua ibu-ibu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ini yang kedua. Tak kala kita misalkan sebagai petani, ya, baik di sawah atau di kebun atau di tempat yang lainnya, ya. Kemudian ada orang-orang yang
punya sawah bersampingan dengan kita ya, atau punya kebun bersampingan dengan kita ya. Kemudian kebetulan kita yang dekat dengan air sungai tersebut, maka jangan sampai kita tutup air sungainya ya, sehingga tanaman-tanaman orang lain yang bertetanggaan dengan kita itu semuanya pada apa? Pada mati. Iya, jangan. Karena ini rugi kita ya. Rugi kita ya. Iya. Justru sebaliknya ya. Kalau ada tetangga kita yang memiliki sawah di samping bersampingan dengan kita, kemudian juga ada yang memiliki kebun bersampingan dengan kita, dia juga tanam tanaman, maka jangan lupa ya, kita alirkan sungai tersebut. Kalau bisa kita alirkan ke mereka dulu ya. Setelah mereka mendapatkan air yang sempurna dari sungai tersebut, ya, tanaman-tanamannya juga segar, masya Allah, tumbuh dengan baik. Kemudian kita baru ya ke tanaman-tanaman yang kita miliki. Karena Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, man yassarallahu ala mu'sirin yassarallahu bihi fid dunya wal akhirah ya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, barang siapa yang memudahkan satu urusan seorang mukmin di dunia ini ya, maka Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan juga plus di akhirat. Ini luar biasa ibu-ibu. Iya. Kita mudahkan satu urusan orang lain di dunia ini dengan sebab contohnya tadi kita alirkan sungai. Iya. Ke tanaman-tanaman orang-orang yang membutuhkan. Ya. Tanaman tersebut tumbuh dengan baik, dengan subur, ya, sehingga menghasilkan. Ya. Orang mukmin pasti akan bahagia melihat saudaranya bahagia. Ya. Iya. Begitu sejatinya seorang mukmin. Ketika dia melihat orang lain bahagia, maka kita wajib apa? Ikut apa? Ikut bahagia. Ya. Iya. Ikut bahagia. Jangan sampai kita apa? Iya. Iri ya, dengki, hasad kepada ya, kesuksesan orang lain dari dunianya. Ya. Maka kita wajib iri tak kala kita melihat orang lain itu sukses dari ilmu akhiratnya. Ya. Nah, boleh kita iri kalau seperti ini. Karena saat ini, sekarang ini, banyak di antara kita ini, manusia dibuat bingung oleh dunia ini. Ya. Memang banyak ibu-ibu, rata-rata yang membuat kita ini bingung, gelisah, gundah, gulana, galau, itu dunia. Ya. Benar apa tidak ibu-ibu? Benar ya. Kita lihat tetangga kita, masya Allah tanamannya bagus ya. Kita lihat tetangga kita punya jabatan, kedudukan, kita kadangkala iri. Lihat tetangga kita punya mobil baru ya, iri kita. Kita pun lihat teman kita punya emas, intan, permata, iri kita ya, bingung ya. Seharusnya itu milik saya ya, seharusnya saya yang mendapatkannya ya. Karena apa? Karena saya sudah bekerja siang dan malam lebur ya, tapi saya nggak punya ya. Jabatan nggak ada, rumah belum ada, mobil belum ada, emas, intan, permata belum ada, HP yang bermerek yang bagus belum ada, bingung dia. Seharusnya kita bingung ibu-ibu, kalau saya mati hari ini ya Allah, apa bekal saya ya? Ini yang harus kita bingung ya. Baca Al-Quran belum bisa, ya Allah kalau saya mati apa bekal saya ini? Ya Allah kalau saya mati hari ini salat saya belum sempurna ya. Kemudian saya jarang membaca Al-Quran. Saya terus sibuk dengan HP ya. Setiap saat, setiap waktu. Justru ini yang harus kita bingung ibu-ibu. Karena yang namanya kematian ini tidak ada di antara kita yang tahu ya. Dan tidak ada di antara kita yang bisa lari dari yang namanya apa? Kematian ya. Karena setiap saat, setiap waktu yang kita tunggu ini adalah apa yang kita tunggu ibu-ibu? Ajal ya. Tidak ada yang bisa lari dari yang namanya kematian. Iya. Makanya sebelum kematian itu datang, harus kita senantiasa introspeksi diri ya. Kita berusaha perbaiki diri kita ini. Ya Allah, apa amalan yang sudah saya lakukan hari ini?
Sudahkah saya baca Al-Quran? Sudahkah saya berzikir? Sudahkah saya bersedekah? Sudahkah saya membantu orang lain? Sudahkah saya berbakti kepada suami? Sudahkah saya mengajar anak-anak? Sudahkah saya berbakti kepada kedua orang tua? Justru itu yang harus kita tingkatkan dan terus tingkatkan. Makanya kita sebagai seorang mukmin, ketika melihat orang lain sukses dari dunianya, santai Bu, tidak usah iri ya. Tidak usah iri ya. Tidak usah iri Bu. Karena standar sukses itu bukan diukur dari dunia ya. Sukses sesungguhnya itu Ibu bukan diukur dari dunia. Bukan diukur dari jabatan seorang, bukan diukur dari harta seorang, bukan diukur dari rumah mewah seorang, bukan diukur dari hotel apartemen seorang, tapi standar sukses kata Allah yang sesungguhnya dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 185, faman zuhziya 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz, katanya. Orang yang sukses sesungguhnya kata Rasul, kata Allah Azza wa Jalla, adalah orang yang dijauhkan dari azab api neraka, kemudian dia dimasukkan ke dalam surga ya. Ini orang sukses ya. Makanya orientasi atau cita-cita yang paling tinggi itu adalah surga Bu. Kita belajar ini Bu, tujuan utama adalah ingin masuk surga bersama siapa? Keluarga ya. Indah Bu, kalau kita punya cita-cita seperti itu, indahnya ya. Ngumpul bersama suami di dunia, mengumpul bersama anak-anak di dunia, bersama orang tua di dunia, dan juga ketemu lagi di mana? Di surga ya. Indah itu Bu ya. Tapi kalau kita hanya ngumpul di dunia saja rugi Bu. Dunia ini kan singkat. Dunia ini sementara. Iya. Maka dari itu ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melihat orang lain sukses dari dunia, jangan iri. Iya. Tapi santai bawaannya Bu. Iya. Kita harus kalahkan dia dengan apa ibu-ibu? Karena ibu kalau kalahkan dengan dunia nggak bisa. Iya. Dia punya jabatan, dia punya rumah megah, punya hotel apartemen, punya ini dan itu ya. Ibu baru memulai sekarang ya. Bisa nggak ibu kejar ya? Iya, berat kita kejar ya. Bisa kita kejar ya. Iya. Kalau dunia ini tidak ada yang mustahil Bu. Sangat bisa ya. Tapi bagaimana cara kita mengalahkan dia ibu-ibu? Kalahkan dengan ibu sering duduk di sini ya. Dengan sering datang kemana? Ke majelis ilmu ya. Ibu rajin duduk di majelis ilmu, dia santai. Dia tetap senantiasa asik dengan dunianya ya. Ibu rajin baca Al-Quran, dia asik dengan dunianya. Ibu tiap hari lisannya basah dengan zikir, dengan istighfar. Ibu Masya Allah ringan tangannya dengan bersedekah. Dia tetap asik dengan dunia. Dia mati, dia meninggal dunia. Kira-kira dunia yang dia miliki bisa nggak dia bawa mati Bu? Nggak bisa ya. Tapi kalau kita mati ibu-ibu meninggal dunia, semua yang ibu dapatkan di tempat ini, kira-kira bisa nggak masuk dalam liang kubur? Masuk semuanya Bu. Ya. Ibu mati, ibu ada ilmu, mati sama ilmu-ilmunya ibu. Ibu bawa ilmunya. Makanya kemarin ya, ada seorang ustadz besar ya, meninggal dunia ya. Itu musibah besar ya, bagi kaum muslimin, bagi orang-orang yang beriman ya. Itu musibah besar ya. Iya. Ustadz dari semua ustadz ya, guru dari semua guru. Ya. Ustadz Yazid Abdul Qadir rahimahullah rahmatan wasi'ah. Beliau meninggal dunia. Maka itu musibah besar bagi kaum muslimin ya. Karena beliau meninggal itu bersama ilmu-ilmunya ya. Iya. Maka kita kalau mati meninggal dunia, apa yang kita bawa kira-kira ya? Kalau kita hanya pusing dan terus pusing ngurus dunia ya. Nah, maka ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melihat kelebihan dan kelebihan yang dimiliki oleh orang lain, maka kita jangan iri, tapi terus kita sibukkan diri kita dengan Dengan akhirat ya.
Karena kalau ibu mati, kita semuanya mati. Apa yang kita dapatkan di tempat ini, insya Allah kita akan bawa ya. Kemudian di antara yang ketiga, yaitu apa tadi ibu? Iya, menggali sumur atau membuat sumur ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibu kenal Utsman ibn Affan radhiyallahu an? Beliau itu orang yang paling banyak saham akhiratnya. Karena beliau punya sumur ya. Iya, di Timur Tengah sana ya. Ibu kenal juga siapa namanya? Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Ya, yang punya sumur air apa namanya? Air Zam-Zam. Iya. Ini luar biasa. Makanya kita ibu-ibu, kalau Allah berikan kepada kita kelebihan rezeki, misalkan ada kampung ya, yang dimana di situ airnya apa? Susah ya. Atau ada pondok ya, atau ada masjid ya, yang dimana airnya susah bu. Ibu punya kelebihan rezeki ya. Jangan lupa ya, infakkan rezeki harta kita yang terbaik ya. Terutama ini untuk sumur. Selama sumur tersebut dipakai oleh kaum muslimin ya, jangankan oleh manusia bu, bahkan oleh binatang sekalipun, itu pahalanya terus akan apa? Akan mengalir ya. Maka ini luar biasa pahalanya orang-orang yang kaya ini. Kemudian dia apa? Dermawan ya. Ada kampung misalkan tidak ada air di sana ya, dia sumbangkan satu sumur ya. Berapa manusia di kampung tersebut yang menikmati sumurnya dia, maka pahalanya akan terus mengalir baik ketika dia masih hidup maupun ketika sudah mati. Misalkan ada masjid, airnya susah, dia gali sumur juga di situ ya. Berapa orang yang sholat, berapa orang yang mandi, berapa orang yang berwudu, dimanfaatkan ya. Begitu juga berapa orang yang pakai untuk masak dan seterusnya dipakai ya, maka pahalanya juga akan mengalir. Begitu juga ada pondok pesantren ya, yang di dalamnya diajarkan ilmu agama, Al-Quran, hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Airnya susah ya, sehingga ibu di situ hadir dengan sumur ya. Selama sumur tersebut dipakai, kita tahu kan kalau di pondok pesantren pasti dipakai untuk yang apa? Yang baik-baik, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka selama sumur tersebut dimanfaatkan untuk kebaikan, untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala airnya, maka pahalanya terus akan apa? Akan mengalir ya. Nah, ini luar biasa. Ibu pernah mendengar hadis Nabi SAW? Ada seorang wanita, yang wanita ini bisa dikatakan wanita malam ya. Kemudian suatu saat wanita ini apa namanya? Kehausan ya. Iya. Tiba-tiba wanita ini turun ke sumur ya. Iya. Wanita ini apa? Turun ke sumur untuk melepaskan hausnya, minum air ya. Setelah dia naik dari sumur, lalu kemudian dia melihat seekor apa? Seekor anjing ya. Ini wanita malam ini. Habis dia melakukan dosa, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia habis menjualkan kehormatannya, kesucian. Kemudian dia haus, lalu kemudian dia turun ke sumur. Setelah dia naik, kemudian dia melihat seekor anjing yang menjilat-jilat apa? Rumput ya, tanah ya. Sehingga wanita ini ibah ya, kasihan ya. Lalu kemudian dia turun ke sumur ya. Lalu kemudian dia ambil air dengan sandalnya, dia gigit, dia kemudian diberikan kepada seekor apa? Seekor anjing tersebut. Sehingga ditanya, aina, di mana wanita ini? Maka kata Rasulullah SAW, annaha fil jannah. Wanita ini tidak ada tempatnya kecuali di mana? Di surga ya. Allahu Akbar ya. Wanita yang hari-harinya, malam-malamnya dia habis untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan sebab amalan yang dia lakukan, kalau bisa kita katakan amalan yang sangat kecil ya. Iya.
Dia memberikan apa tadi yang dia berikan? Air untuk siapa? Iya, untuk seekor anjing, bukan untuk manusia ini. Seekor anjing. Kenapa kok dia bisa masuk surga ini? Karena wanita ini dia melakukan amalan tersebut dengan apa tadi? Ikhlas. Jadi ini yang menjadi sebab wanita ini masuk surga. Dia melakukan suatu amalan yang kecil, kemudian dia lakukan dengan ikhlas. Nah, maka ini Ibu, kita pun demikian berusaha. Ketika memberikan sumur kepada warga, kepada masjid atau kepada pondok pesantren, maka jangan lupa luruskan niat. Iya, ini yang kita berikan ini bukan anjing. Yang kita berikan ini adalah untuk siapa? Manusia. Ya. Tentunya ini lebih besar pahalanya. Tentunya ini lebih besar keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka saya katakan sungguh berbahagialah. Iya, orang-orang yang diberikan kelebihan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia apa? Iya, dermawan ya, ringan tangan ya. Kemudian di antara yang keempat ya, setelah dia menggali sumur atau membuat sumur, yang keempat adalah orang yang menanam apa? Iya, menanam pohon kurma ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa kurma ini adalah pohon yang paling baik, ya. Paling utama dan paling banyak manfaatnya. Ya. Tentunya tidak ada di antara kita yang tidak suka kurma. Ya. Ada dari ibu yang tidak suka kurma? Iya, suka Bu ya? Iya. Nah, kata Nabi alaihi salatu wasalam, orang yang menanam pohon kurma ini termasuk amal jariah. Ya. Termasuk apa? Amal jariah yang akan mengalir tatkala dia berbaring di alam kubur. Ya. Karena kurma ini banyak manfaatnya, banyak keutamaannya, banyak keistimewaannya. Iya. Dan semua orang tak kala dia berbuka puasa, pasti yang dia cari itu adalah buah apa? Buah kurma ya. Iya, buah kurma ya. Namun apakah hanya sebatas pohon kurma yang dimaksud oleh Rasulullah SAW? Tidak. Tidak hanya sebatas pohon apa? Kurma ya. Karena kalau di balik papan, ya, nanam pohon kurma bisa nggak Bu? Bisa ya. Tapi yang berbuah itu saya lihat di sini belum ada, benar Bu ya? Ada dari ibu yang punya pohon kurma? Belum ada ya. Mudah-mudahan ada Bu ya. Iya. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sebatas pohon kurma, Bu, tapi semua pohon-pohon yang lainnya ya, yang bermanfaat tentunya, asalkan jangan pohon ganja Bu ya. Iya. Tentunya pohon yang bermanfaat ya. Pohon pisang, pohon jambu, pohon mangga, pohon apel, pohon ya, nanas, pohon salak, pohon buah naga ya. Itu juga termasuk amal jariah ya. Iya. Makanya ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika menanam pohon pisang misalkan atau buah naga misalkan, ternyata itu dimakan sama apa? Monyet atau dimakan sama apa? Tupai ya. Ibu enggak usah sedih ya. Ya, enggak usah gelisah, Bu. Itu amal jariah juga ya. Iya. Amal jariah, Bu. Iya. Berarti itu bukan rezeki ibu di dunia ya. Tapi yang jelas itu rezeki ibu di akhirat ya. Itu pasti. Kita harus yakin Bu ya. Apalagi ini dimakan oleh manusia ya. Dimakan oleh hewan saja menjadi amal jariah ibu-ibu. Apalagi ini dimakan oleh manusia ya. Maka ini untungnya orang-orang yang punya lahan ya. Lalu kemudian dia semangat bertani ya. Dia tidak pikir untuk dirinya ya, tapi dia mikir untuk masa depannya, akhirat ya. Iya, makanya lihat orang tua kita dahulu ibu-ibu, semangat mereka tanam apa? Pisang, jambu, kelapa ya. Iya.
Mereka enggak berpikir untuk dirinya saja ya, tapi mereka berpikir untuk orang lain ya, terutama keluarganya ya. Nah, kita pun demikian ibu-ibu. Jangan malas ya menanam tanaman-tanaman yang bermanfaat ya. Walaupun itu tanaman apa? Cabai mungkin ibu-ibu, tomat ya. Itu amal jariah ibu-ibu. Apalagi cabai tomat ini kan semua orang membutuhkan ya. Benar apa tidak ibu-ibu? Bahkan ini yang lebih cepat dibutuhkan ya. Coba ibu kalau masak ya, nggak ada cabai, nggak ada tomat ibu-ibu. Kira-kira ibu tenang nggak masak? Iya, nggak nyaman ya. Ya pasti yang dibutuhkan cabai, tomat ya. Nah maka ibu nggak apa-apa, misalkan ibu nggak punya lahan luas ya, tidak mengapa ibu silakan tanam apa namanya tadi, cabai, tomat di dalam pot yang kecil ya. Kalau kita mati meninggal dunia, tomatnya ibu berbuah, masya Allah, cabainya ibu berbuah, bisa dibagi ke tetangga ya. Nah itu luar biasa pahalanya bu ya. Maka dari itu ibu belajar menanam ya dari sekarang ya. Nah ya. Kemudian yang keberapa ibu-ibu? Yang kelima ya. Yang kelima adalah apa? Membuat masjid ya. Membuat masjid ibu-ibu. Masjid ini tidak diragukan lagi ya. Bahwasanya masjid adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Semua orang yakin ya. Semua orang yakin 100% bahwa masjid ini adalah tempat yang paling mulia ya. Semua orang yakin masjid ini adalah tidak ada keraguan tempat yang paling mulia. Nih ya, masjid ya. Makanya orang ketika ada gempa bumi, bencana, angin puting beliung, banjir dan seterusnya, orang itu sering lari kemana? Ke masjid. Iya, hatta orang-orang yang nggak pernah ke masjid itu dia larinya kemana? Ke masjid. Karena dia tahu masjid ini tempat mulia. Tinggi tawakalnya dia kalau mati di masjid ya. Padahal belum tentu juga kalau tidak sholat mati di masjid kira-kira iya beruntung apa rugi bu? Ya rugi, rugi bu. Kalau ibu nggak sholat, nggak puasa, nggak ada amal, ibu mati di masjid. Iya, karena datang ada musibah, ada bencana. Kira-kira kita mati di masjid ini bisa menjadi sebab kita masuk surga? Tidak menjadi sebab kita masuk surga bu. Kalau kita tidak ada amal ya. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan ya, "Man bana masjidan yabtaghi bihi wajha Allah, banahu Allahu lahu mithlahu fil jannah." Nah, ini luar biasa. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dari sahabat Utsman ibn Affan radhiyallahu an, barang siapa yang membangun masjid dalam rangka dia mencari ridhonya Allah. Nah, ini ibu-ibu. Ketika ibu ada kelebihan rezeki, ibu-ibu jangan pelit ya, jangan bakhil, jangan kikir bu. Karena harta kita yang sesungguhnya yang sebenarnya adalah apa yang kita infakkan. Adapun yang kita makan, yang kita minum itu jadi apa ibu-ibu? Sampah ya, kotoran ya. Benar bu ya? Ibu misalkan sekarang ada uang ya, bawa keluarganya ke rumah makan yang paling enak di Balikpapan, namanya rumah makan apa bu? Taruhlah mungkin Torani bu ya. Iya, di sana banyak ya pilihannya. Ada bebek goreng, ayam goreng, kemudian ikan badang tak bertulang ya. Jusnya juga banyak pilihan, mangga, semangka, apel, iya, apokat ya. Selesai ibu makan sama keluarga tercinta tersayangnya ya. Tiba-tiba kamar mandi memanggil bu. Iya. Ini nikmat bu. Ibu makan minum enak ketika kamar mandi memanggil, nikmat ya. Banyak orang yang nggak sadar ya. Iya. Kita pikir nikmat ini makan minum tidur enak saja. Ternyata buang hajat juga bagian daripada apa? Nikmat. Bagaimana kalau kita makan minum enak bu, tiba-tiba sudah dalam kamar mandi nggak bisa keluar hajat bu? Gimana perasaan ibu ya? Nggak nyaman ya. Lebih baik mati ya. Iya, itu pilihan terakhir.
Iya. Padahal mati ini bukan apa? Iya. Bukan urusan yang terakhir, Bu. Mati ini urusan yang pertama, Bu. Iya, makanya salah orang itu kalau pas ketika orang masuk ke kuburan bilang kita telah antar jenazah ini ke tempat peristirahatan apa? Itu salah besar ya. Itu tempat yang awalnya. Ini awal kehidupan ini, Bu. Kalau orang selamat di alam kubur, insya Allah selamat dia menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Titik terakhir finishnya itu di mana, ibu-ibu? Iya, titik terakhir itu perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, bayangkan ibu-ibu, ini titik terakhir, Bu. Finishnya. Iya, awal finishnya kehidupan kita ini adalah perjumpaan dengan yang menciptakan kita, yang kasih kita rizki, yang kasih kita pendamping hidup, yang kasih kita semuanya, Bu. Tiba-tiba memanggil kita untuk bertemu, berjumpa dengannya ya. Siapa yang tidak bahagia? Siapa yang tidak senang? Siapa yang tidak gembira? Seakan-akan kita berpikir nggak mungkin ya, setelah kita melihat dosa kemaksiatan yang kita lakukan, Allah memanggil kita untuk bertemu, berjumpa dengannya, sehingga di situ semua lenyaplah kenikmatan-kenikmatan yang pernah kita rasakan di dunia dan juga termasuk di surga ya. Tak kala kita melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Alamin ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala perkenankan kita untuk bertemu dengannya ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu, Bu. Tak kala ini harta kita yang pasti ini, Bu, yang jelas. Yang kita lihat dengan mata kepala kita sendiri. Yang pertama yang kita makan, yang kita minum, itu namanya apa tadi? Kotoran ya, sampah. Ibu makan, minum enak. Setelah kamar mandi memanggil yang keluar bukan lagi ayam goreng, benar Bu ya? Bukan lagi bebek goreng ya, ikan ayam geprek ya. Yang keluar itu sampah, orang nggak mau melihatnya. Adapun yang kedua dari harta kita ini adalah kalau ibu mati, ibu punya hotel, punya apartemen, ibu punya rumah 3 tingkat, ibu punya emas 1 kilo ya. Itu milik siapa ibu-ibu? Ahli waris ya. Kadangkala kalau anak ini nggak paham agama ibu-ibu, makanya ibu kalau belajar ilmu agama, ajarkan anaknya supaya paham agama. Kalau anak kita nggak paham ilmu agama ibu-ibu, kita sudah tua, sudah tuli, sudah buta, sudah pikun. Anak ini bukan mengurus kita, Bu, tapi anak ini sibuk dengan apa? Harta warisan. Bahkan ketika kita di rumah, anak ini yang nggak paham agama ini, apalagi istrinya nggak paham agama lagi, ibu padahal ini rumah ibu, tapi ada anak di situ. Ibu dilihat oleh anak ini sudah tuli, sudah pikun, sudah buta, buang hajat lagi. Ibu di tempat duduk, di tempat tidur, sehingga anak ini dasar ini orang tua renta tua tuli buta, tidak tahu diri, rumah sudah bagus katanya, buang hajat sembarangan, sehingga menetes air mata orang tua ya. Siapa yang membentak ini? Anaknya yang dia lahirkan dalam kondisi antara hidup dan mati ya. Maka ini sekaligus penyesalan untuk ibu dan untuk orang tua dan anak. Banyak sekarang orang tua yang menangis di usia tuanya, meneteskan air mata. Kenapa dia menangis meneteskan air mata? Karena dia tidak pandai mendidik anaknya waktu kecil ke agama, ya. Sehingga anak ini besar, tumbuh besar. Iya, dunia saja yang dia pikirkan oleh orang tuanya. Memang anaknya benar sukses. S1, S2 gajinya besar, 30 juta, 40 juta. Tapi ketika ibunya pikun, tuli, buta, siapa yang ngurus ya? Nggak ada ya. Saya pernah lihat berita kemarin ya, di apa namanya? Di televisi, mungkin ibu dengar juga ya. Ada yang orang tua punya anak 3 ya. Iya, nggak pernah dilihat oleh anaknya orang tuanya karena sukses sudah. Ternyata apa yang dia dapati setelah beberapa hari, ternyata jenazah orang tuanya sudah membusuk ya. Di situ kita baru meneteskan air mata, di situ baru kita menangis, baru kita menyesal. Tidak ada arti penyesalan, tidak ada arti air mata yang melahirkan kita sudah pergi.
yang memiliki perjuangan selama ini sudah pergi. Ibu bayangkan ya, ibu ini pasti punya ibu, punya bapak. Ibu kalau mendengarkan kalimat takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang tidak punya ibu menangis. Yang tidak punya bapak lagi meneteskan air mata. Karena dia hadir di sini ada orang tuanya. Dia hadir di dunia ini ada orang tua. Tapi yang tidak punya orang tua menangis. Iya, menetes air matanya ya. Iya. Siapa yang tidak mengalir air mata ketika ibu kita telah pergi, tidak orang tua ayah kita telah hilang? Nah, maka ini ibu-ibu, penting ini. Ibu belajar ilmu agama, jangan lupa anak cucunya diarahkan supaya belajar ilmu agama. Tujuannya apa ibuku? Kalau ibu sudah tuli, sudah pikun, sudah buta ibu ini, ibu enggak dibawa ke pantai apa namanya itu? Pantai jompo ya. Ibu enggak dicaci-caci maki sama anak. Tapi ibu buang hajat di situ. Anaknya ibu melihat kotorannya ibu seperti melihat emas ya. Ya. Bagaimana dia tidak seperti melihat emas kotoran ibunya, ayahnya? Karena di situ pintu surganya dia. Di situ pintu surganya. Dia ingat dahulu ketika dia kecil. Waktu itu nggak ada pempes seperti sekarang. Ibunya lagi makan enak, ayahnya lagi makan enak. Tiba-tiba anaknya ini kencing, bahkan buang BAB. Tidak ada pempes di tangannya sendiri. Dia gendong anaknya itu, anakku sayang, soleh, anakku tercinta, dipeluk ya dengan pelukan hangat ibunya. Dia ingat itu. Makanya ketika ibunya sudah tuli, sudah buta, sudah pikun, dia buang hajat di tempat tidurnya, dia seperti melihat apa tadi? Emas ya. Karena di situ pintu surganya dia yang paling tinggi. Jadi kalau sekarang ini apa yang kita lihat? Sekarang ini kita lihat anak, ya, orang tuanya baru saja ya buat sedikit ulah dengan dirinya, sudah dicaci maki, dihina, dibentak ya. Bahkan dia sampai-sampai dia pindah dapur sama anaknya ya. Bu, Pak, ini dapurnya Bapak, Ibu ya. Ini pancinya, ini piringnya, ini kompornya, ini punya kami ya. Jangan ikut campur urusan ini, urusan kami ya. Nangis ibunya ya, nangis ayahnya ya. Iya, ini banyak sekarang kita lihat ya, di lapangan ya. Makanya ibu-ibu supaya ibu nanti kalau sudah tuli, sudah pikun, sudah tua, disayangi sama anak ya, maka didik mereka supaya paham ilmu agama. Yang ketiga dari harta kita yang sesungguhnya adalah apa yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu kalau lihat masjid, Bu ya, lihat musola sedang dibangun, Bu. Jangan lupa satu sak semen, pasir, Bu, koral, iya, atau yang semisal dengannya, Bu. Jangan lupa, Bu, kalau kita mati meninggal dunia, Bu, selama masjid itu dipakai sholat, selama musola itu dipakai, mengalir pahalanya. Iya, itu umur kedua kita, Bu. Begitu juga ada pondok pesantren sedang dibangun, yang kita tahu di dalamnya dikaji Al-Quran, dikaji ilmu agama. Jangan lupa kita bantu. Iya, walaupun 1.000 perak, 10.000. Yang paling penting itu ikhlas. Itu yang paling utama, Bu. Iya, itu yang paling penting. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu juga ketika ada fakir miskin yang membutuhkan ulur tangan kita, Bu. Jangan lupa bantu. Tetangga kita nggak punya beras ya. Jangan lupa kita berbagi supaya ketika kita mati meninggal dunia ada amal jariah yang senantiasa terus mengalir. Karena kita hidup ini, Bu, seperti kisah, Bu ya. Kalau kita hidup di dunia ini, kita tinggalkan kisah-kisah yang indah, orang pasti akan rindu dengan kita, Bu. Dia pasti akan ceritakan ke teman-temannya ya, si fulan itu sudah jadi tanah ya, tapi waktu hidup Masya Allah ya, luar biasa ya. Tapi kalau kita hidup, Bu, ternyata
kisah kita hanya keburukan, orang itu mendengar nama kita saja sudah apa? Iya, sudah muak ya, sudah nggak enak ya. Tapi kalau kita mati, meninggal dunia, belum kita mati saja, pindah tempat saja, orang mendengar kita saja udah rindu ya. Iya, paling tidak dia mendoakan kebaikan, keberkahan untuk kita. Itu yang paling penting. Kemudian apa kata Rasulullah SAW tadi? Mambana masjidan yabtaghi bihi wajh Allah banahu Allah mithlahu fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid dalam rangka mencari ridho Allah, maka Allah membangun untuk dia semisal di surga ya. Jadi ibu-ibu kalau bangun masjid ini walaupun bantuannya kecil, maka ibu nanti akan mendapatkan balasannya langsung di mana? Di surga ya. Nah, lalu bagaimana kalau ibu misalkan punya uang ini? Ya, langsung bangun masjid. Iya. Ibu saja yang tanggung, nggak ada orang lain misalkan. Masya Allah. Itu luar biasa ya. Selama masjid itu dipakai, ya, selama itu pahalanya mengalir. Yang berikutnya, jangan lupa apa yang berikutnya? Menginfakkan Al-Quran ya. Nah ini ibu, kita sudah tidak ragukan lagi. Al-Quran, fa inna khairul hadithi kitabullah, kata Rasul. Di dunia ini bu, tidak ada ucapan yang paling baik, yang paling mulia kecuali satu, ucapan Al-Quran. Makanya ibu usahakan banyak-banyak basahi lisannya dengan ayat Al-Quran ya. Indah sekali orang-orang yang selalu keluar dari lisannya Al-Quran ya. Di rumah selalu baca Al-Quran. Begitu juga ketika dia sakit, selalu bersama Al-Quran. Ketika dia sedih, ambil Al-Quran. Ketika dia susah mendapatkan tempat kerja, rezeki, dia selalu bersama Al-Quran. Maka ini luar biasa. Nah, kemudian yang tak kalah penting juga ibu misalkan ada kelebihan rezeki, ya jangan lupa juga berbagi ya Al-Quran kepada orang yang membutuhkannya, kepada orang lain. Masjidkah mungkin, pondok pesantrenkah mungkin, sekolahkah mungkin, tetangga ibu mungkin, atau yang lainnya. Selama Al-Quran itu dipelajari, didalami, kemudian diamalkan, maka selama itu pula pahalanya ibu juga akan mengalir ya. Nah ini luar biasa. Yang keberapa ibu-ibu? Yang ketujuh apa yang keenam? Oh ya, ada ikhtilaf ini, ada yang tujuh, ada yang bilang keenam. Yang ketujuh ya, yang terakhir ya, yaitu apa tadi? Doa dari doa anak yang soleh dan soleha. Nah ini luar biasa bu. Sebagaimana kita ceritakan tadi, kalau ibu didik anak ya dari kecil, ya ketika ibu sudah tua, sudah tuli, sudah apa tadi pikun, ya insya Allah anak ibu yang akan merawat sampai ibu mati. Tapi kalau anak ibu nggak paham ilmu agama, ibu telepon dia, nak, bisakah kamu jenguk ibumu ini lagi sakit? Dia, apa kata dia yang nggak paham ilmu agama? Waktu cuti tidak ada, maaf. Kata ibunya, pulang nak, ayo ke rumah ya. Rindu ibumu, rindu ayahmu. Kita nggak tahu yang namanya umur nak, saya atau kamu yang duluan nak. Apa kata anak yang nggak paham agama ini tapi sukses dunia? Maaf bu, iya, saya tetap tidak bisa ya. Kalau saya tetap pulang bu, gaji saya yang 30 juta akan dipotong. Bahkan bisa saja saya dipecat dari tempat apa? Bekerja, tempat kerjaan. Sehingga apa yang terjadi? Ini banyak kita lihat ya. Esok harinya nada dering bunyi pagi-pagi ya. Buka HP-nya ini anak, Assalamualaikum. Kemudian yang kedua, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua kita pasti meneteskan air mata. Sekeras apapun hati kita bu, kalau ibu kita yang telah melahirkan kita meninggal dunia, ayah kita yang selama ini berjuang untuk kita hidup dan mati, tak pernah dia cerita. Di siang hari terik matahari, di jalanan dia ada kecelakaan musibah, kemudian belum bahasa kuyuk, nggak pernah dia cerita kepada kita. Iya, yang penting anak ini bahagia. Siapa yang tidak menangis bu? Sehingga anak ini terpaksa dia pulang
ke rumah ibunya. Dahulu ketika dia pulang ke rumah ibunya, maka disambut dengan orang tuanya dengan penuh senyuman, makanan, minuman yang enak ya. Tapi sekarang dia pulang ya, yang dia lihat bukan sambutan orang tua tercinta tersayangnya, tapi yang dia lihat orang-orang di sekitar nangis. Siapa yang ditangisi? Ibu kita. Dia lihat orang-orang di sekitar sedang dimandikan ibu atau bapaknya, yang dikafani dengan kain kafan, kemudian diantar ke masjid untuk disolatkan. Kita hanya bisa melihat ya itu. Dulu ibu itu, ayah itu menyambut kita dengan penuh kebahagiaan, kegembiraan. Sekarang kita yang sambut ibu, ayah kita, tapi kita sambut jenazahnya. Maka ini kerugian untuk anak, sekaligus orang tua yang tidak mendidik anaknya. Tapi Masya Allah, ada orang tua yang tadi saya katakan tadi sudah pikun, sudah tuli orang tuanya, merawat dengan penuh kelembutan, dengan penuh ya kehangatan ya, sampai ibunya meninggal dunia. Pas ketika belum wafat, apa kata anak ini? Ibuku tersayang, dia peluk ibunya, dia cium ibu ya, ayahnya. Sehingga apa kata anak tersebut? Ibuku tersayang, ayahku tersayang. Iya, mungkin ini pertemuan terakhir ya, tapi ucapkan kalimat la ilaha illallah kata anak ini ya. Sehingga ibunya tersebut, ayahnya tersebut mengucapkan la ilaha illallah kata dia, la ilaha illallah kata ayahnya ya. Maka anak tersebut dia peluk, dia cium ibunya, ayahnya, karena dia tahu bahwa tidak akan bisa dia balas kebaikan perjuangan orang tuanya. Sehingga ibu tersebut, ayah tersebut ya mengucapkan la ilaha illallah ya, bahagia dia. Mulia ibu tersebut, mulia orang tua tersebut. Kenapa? Karena dia telah berhasil menutup akhir kehidupannya dengan kalimat yang mulia. Rasul mengatakan mamata wa huwa akhir la ilaha illallah dakhalal jannah ya. Barang siapa yang akhir hidupnya kemudian akhir ucapannya kalimat la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi yang benar kecuali Allah, maka tempatnya di surga ya. Alangkah bahagianya orang tua tersebut. Alangkah mulianya dia, karena anaknya telah sukses mengantar dia menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu dia kafani, dia mandikan orang tuanya dengan penuh kelembutan. Kemudian dia kafani dengan penuh kelembutan ya. Kemudian disolatkan ya dengan kaum muslimin yang lainnya ya. Setelah itu dia antar jenazah orang tuanya ke kuburan ya. Di sana dia kembali menangis dengan tulus dan berdoa kepada Allah ya. Sehingga doanya sampai ke langit ketujuh ya. Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sehingga kuburan orang tuanya yang kita tahu kan sangatlah sempit, lalu Allah luaskan seluas mata memandang. Allahu Akbar. Ini orang tua yang luar biasa. Kemudian kembali dia berdoa, Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kuburan yang tadinya kita tahu gelap gulita, enggak ada lampu, Allah berikan penerangan cahaya, lebih bercahaya dari cahayanya matahari. Kemudian kata Rasulullah SAW, dia berdoa terus sehingga kuburan orang tuanya yang tadinya penuh dengan azab, kalau orang mati tulang rusuk kiri bertemu dengan tulang rusuk kanan. Kemudian kepala kita bertemu dengan kaki, dihempitkan kita dengan kuburan. Sehingga ketika orang masuk ke dalam kuburan pasti dia akan mendapatkan azab. Ya. Makanya kita berdoa sebelum kita salam itu dari yang namanya azab kubur ya. Karena azab kubur ini pasti dan ada ya. Tapi orang-orang yang punya anak yang soleh dan soleha, ketika azab terus tanpa ada henti azab ini, orang masuk ke dalam kubur kalau dia bawa amal, disiksa, dipukul oleh malaikat mungkar dan nakir ya. Tidak ada henti-hentinya setiap saat. Iya. Makanya orang yang di kuburan meneteskan air mata darah, meneteskan air mata nanah bu, yang tidak punya amal ingin kembali ke dunia ini untuk beramal soleh, na'mal soleha. Tapi yang punya anak yang soleh dan soleha,
ketika dia terus dipukul dan terus dipukul oleh malaikat, tiba-tiba berhenti pukulan malaikat itu ya. Apa kata ahli kubur ini? Pukul terus ya. Kenapa kamu berhenti malaikat? Aku tidak sanggup melanjutkan pukulan ini, kata malaikat. Anakmu saat ini sedang berdoa untukmu ya. Allahu Akbar. Sehingga Allah ganti azab tadi dengan nikmat ya. Sehingga jadilah nikmatku kubur ya. Ini orang tua yang bahagia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak keturunan kita anak keturunan yang soleh dan soleha, sehingga harapan kita berkumpul bersama mereka di dunia, dan juga harapannya mudah-mudahan berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Benarnya datang dari Allah, salahnya datang dari diri saya dan dari setan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.